Di sebuah restoran sop buntut mewah, ada seorang ibu mertua yang bahkan tak mengizinkan menantunya untuk makan. Memangnya nasi bisa masuk ke tenggorokanmu? Apa yang sudah kamu kerjakan sampai berani-beraninya makan? Maafkan saya, Bu. Waktu makan itu seharusnya dipakai kerja. Kalau tidak becus, kamu saya usir dari rumah ini, paham? Baik, Bu. Di salah satu sudut dapur restoran, seorang menantu muda berdiri merapat ke dinding. Kepalanya tertunduk dalam, tak mampu berkata-kata. Bibirnya bergetar menahan tangis. Di hadapannya, berdiri sang ibu mertua, Diana, pemilik restoran Istana Buntut yang sedang naik daun. Tak cukup memperlakukan menantunya seperti pembantu, ia bahkan melarangnya makan. Mulai besok, jangan harap bisa makan di sini. Selesai kerja, makan di rumah. Dasar anak pasar, tidak salah lagi. Bikin malu saja, sang menantu, Citra, hanya bisa menunduk. Maafkan saya, Bu. Tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi adegan itu. Dari celah pintu belakang dapur, seorang perempuan yang telah 30 tahun berjualan sop iga di pasar tradisional menatap nanar. Ia adalah ibu kandung dari sang menantu malang itu. Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Hari itu, sang ibu mengambil keputusan. Kalian menghinaku karena aku hanya pedagang sop di pasar, kan? Baiklah, lihat saja nanti. Mangkuk nasi yang kalian rampas dari putriku, akan kubuat kalian membayarnya beserta bunganya. Lalu, bagaimana sang ibu bisa menjatuhkan mertua yang kejam itu? Atau, apakah ia benar-benar berhasil? Agar lebih nyaman mendengarkan kelanjutannya saat mencuci piring, jalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Sinema Suara Kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Mari kita mulai cerita hari ini. Pukul 4 subuh. Di sebuah lorong pasar pagi yang ramai, kepulan asap putih membumbung ke udara. Warung sop Iga Buwati. Di bawah papan nama berusia 30 tahun itu, sebuah dandang raksasa bergolak. Di depannya, seorang perempuan dengan penutup kepala putih berdiri tegak. Kimwati, 65 tahun. Dengan tangannya yang kasar dan kapalan, ia diam rata mengaduk iga sapi di dalam dandang. Darahnya dibersihkan, dibilas dengan air dingin, lalu direbus berulang kali. Proses ini harus diulang puluhan kali semalaman hingga kuah kaldu yang bening dan gurih itu keluar. Tak ada jalan pintas. "Bu Wati, pagi sekali sudah buka," seorang supir truk langganannya masuk. Wati menuangkan kuah panas ke dalam mangkuk. "Kalau mau kaldunya benar-benar keluar, ya harus dijaga dari subuh." "Duduk dulu, Mas. Sebentar saya siapkan." Di dalam warung, dari celah pintu kantor kecil yang usang, terlihat sebuah brankas. Di dalamnya, tumpukan uang tunai tersusun rapat. Uang yang ia kumpulkan selama 30 tahun merebus tulang setiap subuh. Orang-orang pasar hanya mengenal Wati sebagai Bu Wati Sop Iga. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Di seberang kota, di kawasan Senopati yang gemerlap, sebuah bangunan dengan papan nama berhuruf emas berdiri megah, Istana Buntut. Restoran mewah dengan pintu marmer dan lampu kristal yang berkilauan. Meskipun masih subuh, lampu dapurnya sudah menyala. Namun, pemandangan di dalamnya sangat berbeda dengan warung Bu Wati. Seorang koki merobek sebuah kemasan aluminium. "Bumbu kaldu sop buntut premium," begitu tulisan di kemasannya. Bumbu instan buatan pabrik. Ia hanya perlu menuangkannya ke dalam panci, menambahkan air, dan menyalakan kompor. Tak sampai 10 menit. "Hei, si Citra itu belum datang juga?" Pintu dapur terbuka kasar, diiringi suara melengking. Diana, 62 tahun. Penampilannya jauh dari potret anggun di dinding, wajahnya tanpa riasan dengan sudut bibir yang berkedut kesal. "Ah, iya, Bu. Belum ada kabar. Kalau dia tidak ada, rasa kuahnya berubah, nanti pelanggan protes. Cepat telepon dan seret dia ke sini." Citra, Putri Wati, menantu Diana. Rahasia kesuksesan Istana Buntut sebenarnya sederhana. Interior mewah dan lokasi strategis. Namun, kunci kelezatannya hanya satu: Citra. Keahlian memasak yang ia pelajari sejak kecil di sisi ibunya, kini dimanfaatkan habis-habisan oleh Diana. "Dasar anak pedagang sop pasar." "Malas sekali," gerutu Diana sambil masuk ke kantornya.
Para staf dapur saling bertukar pandang dengan helaan napas. Pukul 6 pagi, di warung sop Iga Bu Wati, seorang pria paruh baya berjas rapi masuk. Penampilannya sangat kontras dengan suasana pasar. Bu Wati, lama tidak bertemu. Ada beberapa ruko bagus yang baru dijual. Mau lihat? Wati mengelap tangannya di celemek. Nanti saja, tolong pilihkan 1 atau 2 yang paling bagus, baru kabari saya. Pria itu, Pak Budi, seorang pengacara, merendahkan suaranya. Bagaimana kabar putri ibu? Seketika, tatapan mata Wati menajam. Masih saya pantau, Bu Wati Sop Iga. Begitulah orang-orang pasar mengenalnya. Namun, Wati memiliki wajah lain yang tak diketahui siapapun. 30 tahun mengumpulkan uang tunai, aset properti, dan jaringan orang-orang penting yang siap bergerak kapan saja. Wati adalah ratu uang tunai di pasar itu. Asap putih terus mengepul dari dandang. Asli dan palsu, keringat jujur dan kebohongan yang gemerlap. Dua dunia itu belum bertemu. Tapi sebentar lagi, sebentar lagi, mereka akan berbenturan. Beberapa hari kemudian, di warung sop Iga Bu Wati. Lewat pukul 3 sore, pengunjung mulai sepi. Wati mengecilkan api dandang dan mulai mengelap meja. Saat itu, pintu warung terbuka perlahan. "Ibu, itu Citra." Wati mengangkat kepala. Saat melihat putrinya, tangannya yang memegang lap berhenti bergerak. Wajah Citra tak seperti dulu. Pipinya tirus hingga tulang pipinya menonjol, dan lingkaran hitam pekat membayangi matanya. Yang terpenting, sorot matanya berbeda. Dulu, ia adalah anak yang selalu tersenyum ceria setiap bertemu ibunya. Kini, tatapannya layu. Bahkan saat masuk, ia celingukan, seolah takut ada yang mengikutinya. "Ya ampun? Nak, mukamu kenapa? Sini. Masuk. Duduk." Wati segera menuntun putrinya ke kursi di dalam. Citra duduk lunglai. "Sudah makan?" "Sudah, Bu." "Jangan bohong. Mukamu sudah seperti itu." Tanpa menunggu jawaban, Wati masuk ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali dengan sepiring iga bakar, semangkuk kuah panas, dan sepiring nasi hangat. "Makan." Citra mengambil sendok dan garpu. Saat potongan pertama iga masuk ke mulutnya, matanya berkaca-kaca. Tanpa bicara, ia menyuap nasi. Pelan, tapi tak berhenti. Wati hanya diam memandangi putrinya makan. Hatinya terasa sesak. Putrinya yang sudah berusia 32 tahun, pulang ke rumah ibunya dan menangis hanya karena sesuap nasi? Ini tidak normal. "Citra." "Iya. Kamu ada masalah? Baik-baik saja, kan?" Gerakan tangan Citra berhenti. Ia ragu sejenak, lalu menggeleng. "Tidak apa-apa. Kok? Cuma lagi ramai saja di restoran?" Jadi sedikit lelah. "Dia memperlakukanmu dengan baik, kan? Mertuamu tidak macam-macam, kan?" Citra terkesiap. "Loh, kenapa ibu tiba-tiba bilang begitu? Ibu Diana baik? Kok? Cuma karena restoran sedang ramai, pekerjaannya jadi banyak. Tidak ada yang lain." Bicaranya terlalu cepat. Terdengar seperti pembelaan. Citra menghindari tatapan ibunya. Ia menyeruput kuah untuk mengalihkan pembicaraan. "Kuah buatan ibu memang yang terbaik. Aku kangen sekali rasa ini." Wati tak mengubah ekspresinya. 30 tahun berdagang membuatnya bisa membaca orang. Ia tahu pelanggan mana yang berbohong, siapa yang tulus, hanya dari tatapan mata. Wati telah melalui semua itu. Putrinya sedang berbohong. Menghindari kontak mata, mengakhiri kalimat dengan tidak jelas, mengalihkan topik, semua itu tanda kebohongan yang khas. Terlebih lagi, raut wajahnya langsung menegang saat nama ibu mertuanya disebut. Ada sesuatu. Putrinya menyembunyikan sesuatu, berusaha tegar agar ibunya tidak khawatir. Hati Wati terasa perih. Saat itu, ponsel Citra berdering. Ekspresi Citra langsung mengeras, wajahnya pucat pasi saat melihat layar. Tertulis, "Ibu mertua, Diana." Wati tak melewatkan momen itu. Hanya karena sebuah panggilan telepon, wajah putrinya bisa berubah sedemikian rupa, seolah mendapat telepon dari orang yang sangat menakutkan. "Sebentar ya, Bu." Citra buru-buru bangkit dan berjalan ke sudut. Suaranya saat menerima telepon sangat pelan. "Iya, Bu." Dari seberang,
Terdengar suara melengking yang tajam, cukup keras hingga terdengar oleh Wati. "Hei, tidak siapkan untuk makan malam? Di mana kamu keluyuran? Sebentar lagi tamu ramai, dapur kosong. Cepat kembali sekarang juga." Maaf, Bu. Saya segera. Segera apanya? Dalam 10 menit tidak sampai, kemasi barang-barangmu. Paham? Tot. Telepon ditutup. Citra kembali ke meja, wajahnya pucat pasi, nasi baru dimakan separuh, tapi ia meletakkan sendoknya. "Bu, aku harus pergi. Sekarang?" "Nasi belum habis." "Iya, Ibu Diana panggil, ada urusan mendadak." "Maaf ya, Bu." Citra buru-buru mengambil tasnya. Wati menahan pergelangan tangannya. "Citra." "Iya. Kamu benar-benar tidak apa-apa?" Citra memaksakan senyum. "Iya, tidak apa-apa. Ibu jangan khawatir. Aku baik-baik saja, sungguh." Senyum itu menyayat hati Wati. Wajahnya tersenyum, tapi matanya tidak. Hanya sudut bibirnya yang terangkat, sementara sorot matanya tetap menunjukkan kelelahan. Punggung Citra terlihat begitu kecil saat ia berjalan keluar. Sebelum menikah, ia tidak seperti itu. Ia anak yang tegar dan bersemangat. Sejak kapan ia menjadi begitu ciut? Wati berdiri terpaku. Ia menatap mangkuk nasi yang ditinggalkan putrinya. Nasi yang tersisa separuh, iga yang hanya disentuh sedikit. Kuahnya pun masih banyak. Sebuah panggilan telepon membuatnya harus lari meninggalkan makanannya. Seorang wanita dewasa berusia 32 tahun ketakutan setengah mati hanya karena telepon dari ibu mertuanya? Apa itu masuk akal? Tangan Wati terkepal. Jadi, dia berusaha menyembunyikannya dariku, karena takut aku sedih. Tapi Citra, kamu tidak bisa menipu mata seorang ibu. Semuanya tertulis di wajahmu. Dulu, saat Citra akan menikah, Wati sebenarnya tidak suka pada Diana. Bicaranya manis, tapi tatapan matanya dingin. Namun, karena putrinya mencintainya, ia mengalah. Sekarang ia tahu, firasatnya benar. Wati tidak membereskan sisa makanan putrinya. Ia memandanginya sejenak, lalu mengeluarkan ponsel dari saku celemek. Ia menelepon Pak Budi. "Pak Budi, saya. Tolong cari tahu siapa pemilik gedung Istana Buntut, sekalian cari ruko kosong yang dijual di sekitar sana." Setelah menutup telepon, Wati menatap keluar jendela. Ia belum berniat melakukan apa-apa. Semua ini masih dugaan. Ia belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri Diana menyiksa Citra. Ini hanyalah persiapan. Persiapan agar saat putrinya membutuhkan bantuannya, ia bisa langsung bergerak, dandang sop iga terus bergolak. Kuah yang ia masak dengan konsisten selama 30 tahun, rasa yang dihasilkan dari kejujuran, ketekunan, dan kesabaran, Wati pun berniat menunggu seperti itu. Sampai waktunya tiba. Namun, waktu itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa hari kemudian, Wati memasak bubur sumsum sejak subuh. Bubur favorit putrinya sejak kecil. Ia membuatnya dengan santan kental, daun pandan, dan gula merah asli. Bayangan putrinya yang makan terburu-buru tempo hari terus menghantuinya. Ia yakin putrinya tidak makan dengan layak. Ia memasukkan bubur itu ke dalam rantang penghangat, lalu naik KRL. Sekitar pukul 3 sore, ia tiba di Istana Buntut. Wati tidak masuk dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ia hanya ingin memberi makan putrinya dan segera pergi. Tak perlu bertemu dengan Diana. Sejujurnya, ia juga tidak ingin bertemu. Suara melengking dari telepon tempo hari masih terngiang di telinganya. Pintu belakang sedikit terbuka. Wati mengintip ke dalam, dan sebuah pemandangan aneh menyita perhatiannya. Dari arah ruang utama, terdengar suara tawa para staf. Suara kantong keripik dibuka, suara mesin kopi. Sepertinya waktu istirahat, namun di sudut dapur, di ruang sempit sebelah wastafel, seseorang duduk berjongkok. Itu Citra. Putrinya meletakkan sebuah mangkuk kecil di atas lututnya dan menyuap nasi dingin yang diguyur air putih dengan tergesa-gesa. Tanpa lauk. Ia makan sambil celingukan, seolah takut ketahuan. Hati Wati mencelos. Seorang wanita dewasa harus makan sembunyi-sembunyi di dapur tempatnya bekerja, sementara staf lain bersantai di depan. Kenapa putrinya harus tersudut seperti itu? Wati hendak membuka pintu dan masuk. Tiba-tiba, KLIK, pintu penghubung dari ruang utama ke dapur terbuka.
Diana masuk. Anting mutiaranya berkilau, setelan kerjanya rapi, dan secangkir kopi di tangannya. Senyum masih tersisa di wajahnya sehabis mengobrol dengan staf, tapi senyum itu langsung lenyap begitu melihat Citra di sudut dapur. "Sedang apa kamu di situ?" Citra terlonjak kaget dan langsung berdiri. Ia berusaha menyembunyikan mangkuk nasi di belakang punggungnya, tapi sudah terlambat. "Bu, saya, apa itu? Nasi? Kamu makan di situ?" Diana mendekat. Suara sepatu hak tingginya menggema. Citra mundur hingga punggungnya menabrak dinding. "Bu, saya belum makan siang, pusing sekali. Sebentar saja, setelah ini saya langsung kerja." "Kenapa makan? Kenapa tidak siapkan untuk makan malam?" Diana merebut mangkuk dari tangan Citra. Citra berteriak, "Bu, tapi tak ada gunanya." Diana membanting isi mangkuk itu ke wastafel. SRK. Butiran nasi yang basah tersapu air ke lubang pembuangan. Makanan Citra yang belum habis, dibuang seperti sampah. Wajah Citra pucat pasi. "Memangnya ini pasar? Di depan pelanggan, kamu bikin bau nasi di dapur?" "Bu, kalau belum makan, ya puasa saja." "Apa yang sudah kamu kerjakan, sampai harus menghabiskan nasi? Kuah untuk pelanggan saja tidak bisa kamu buat dengan benar." Suara Diana menggelegar di dapur. Sangat berbeda dengan orang yang beberapa saat lalu tertawa bersama stafnya. "Tidak, Bu. Kuahnya sudah saya siapkan dari subuh tadi. Makan siang tadi juga saya yang urus sendiri." "Sendiri? Apa yang kamu kerjakan sendiri? Kamu pikir restoran ini jalan karena kamu mengaduk kuah? Jangan mimpi. Restoran ini sukses karena koneksi dan nama baik saya. Kamu itu cuma mengerjakan apa yang saya suruh." Citra menggigit bibirnya. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Kata-kata yang sudah di ujung lidah seolah tertelan kembali. Akhirnya, ia hanya bisa menunduk. Bahunya terkulai, "Dan apa ibumu mengajarimu seperti itu di rumah? Malas kerja dan cuma tahu makan? Persis mental orang pasar. Apa cuma itu yang kamu pelajari dari ibumu?" Seorang staf di ruang utama melirik ke arah dapur. Diana menatapnya tajam, dan staf itu buru-buru membuang muka. Semua orang tahu, mereka tahu perlakuan yang diterima menantu di rumah itu, tapi tak ada yang berani ikut campur. Jika mereka ikut campur, nasib mereka akan sama. Jawab, aku sedang bertanya. Memikirkan putraku harus hidup dengan orang sepertimu membuatku naik darah." Citra menunduk semakin dalam. "Maafkan saya, Bu. Maaf saja cukup? Malam ini ada reservasi 30 orang. Siapkan kuah baru, buat ulang semua lauk pendamping. Dan buat Kim, maksud saya, buat acar baru untuk besok pagi. Paham?" "Baik, Bu." Suara Citra nyaris tak terdengar. Diana tertawa sinis. "Dan lain kali, jangan berpikir untuk makan, selesaikan semua pekerjaan, baru makan di rumah. Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk makan." Saat itu, mata Wati menyala. "Mental orang pasar," katanya. "Kapan putrinya hanya tahu makan? Sejak subuh ia sudah di dapur merebus tulang, menyiapkan makanan pelanggan, mencuci piring, membersihkan dapur. Setelah bekerja sekeras itu, ia hanya ingin makan sesuap nasi. Apa itu dosa besar? Itu bukan ibu mertua. Itu bukan manusia yang memanusiakan manusia. Ia memperlakukan menantunya seperti budak. Ada yang lebih menyakitkan dari tamparan fisik, harga diri yang diinjak-injak, tidak dianggap sebagai manusia. Itulah yang sedang dialami Citra. Selama 30 tahun berdagang, Wati sudah bertemu berbagai macam orang. Pelanggan rese, preman pasar. Tapi Wati sabar. Karena mereka pelanggan, pedagang harus begitu. Tapi ini berbeda. Diana bukan pelanggan. Dia adalah orang yang menyakiti putrinya. Tak ada lagi alasan untuk diam. Wati memasukkan kembali rantang bubur ke dalam tasnya. "Itu bisa diberikan nanti. Ada yang lebih mendesak untuk dilakukan." Ia membuka pintu belakang lebar-lebar. Diana menoleh. Citra juga kaget dan menatap ke belakang. Wati berdiri di sana, tap, tap, tap. Ia berjalan masuk ke dapur. Matanya tertuju pada wastafel. Butiran nasi mengalir ke lubang pembuangan. Sisa makanan putrinya?
dibuang seperti sampah. Mata Wati beralih ke Diana. Loh? Besan? Diana tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Suaranya berubah drastis dari yang tadinya membentak. Tumben kesini tidak bilang-bilang? Oh, mau jenguk Citra? Ya, pas sekali, ayo kita minum teh. Tidak perlu. Wati memotong ucapannya. Suaranya rendah. Bukan marah, bukan berteriak. Hanya suara yang rendah dan tegas. Justru itu yang membuatnya terdengar lebih menakutkan. Itu apa? Wati menunjuk wastafel. Hah? Oh, itu. Tadi Citra tidak sengaja menumpahkannya. Saya sedang menyuruhnya membersihkan. Jangan bohong. Mata Wati bersinar dingin. Saya lihat semuanya. Dari luar sana. Anda merebut mangkuknya dan membuangnya. Anda meneriakinya punya mental rendahan. Anda melarangnya makan. Saya lihat dan dengar semuanya. Wajah Diana menegang. Itu. Besan salah paham. Saya memang bicara sedikit keras, tapi itu semua demi kebaikan Citra. Kebaikan? Wati maju selangkah. Anjing saja tidak diganggu kalau sedang makan. Apalagi ini manusia, menantu sendiri. Melarangnya makan, merebut makanannya, menghinanya, menyuruhnya kerja rodi. Apa itu yang namanya demi kebaikan? Diana mundur selangkah. Loh, kok bicaranya jadi kasar begitu? Staf saya malas-malasan saat jam kerja, ya sebagai pemilik saya tegur supaya disiplin. Apa salahnya? Staf? Wati tersenyum sinis. Senyumnya dingin. Apa Anda memperlakukan staf lain seperti itu? Merebut mangkuk nasi mereka? Meneriaki mereka rendahan? Apa staf yang sedang bersantai di depan itu, juga Anda perlakukan begitu? Diana tak bisa menjawab. Tidak, kan? Anda begitu karena dia menantu? Karena dia menantu anak Anda. Jadi Anda pikir bisa berbuat sesuka hati. Apa maksud Anda? Wajah Diana memerah. Wati mendekati Citra. Putrinya masih berdiri gemetar di tempatnya, terjebak di antara ibu dan ibu mertuanya. Ia bingung harus berbuat apa. Wati melepaskan tali celemek Citra. Lalu, ia melemparkan celemek itu ke lantai. Ibu. Citra kaget, tapi Wati tak peduli. Yang harus sadar itu Anda. Mengambil anak orang untuk dijadikan budak, saya tidak bisa diam lagi. Ayo. Citra. Kita pergi. Wati menggenggam tangan Citra. Ibu, tunggu. Bu Diana. Citra menangis sambil menatap ibu mertuanya. Ia masih ragu. Kebiasaan hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun tidak mudah hilang. Rasanya salah jika pergi, tapi jika tidak pergi, ia merasa bersalah pada ibunya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Hati Wati serasa diiris. Wanita itulah yang membuat putrinya jadi seperti ini. Silakan, teriak Diana. Bawa saja dia. Sekali keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kembali. Saya akan kirim surat cerai secepatnya. Dan Anda, Besan. Diana menunjuk Wati. Cuma pedagang sop di pasar, berani-beraninya mengatur saya? Wati berhenti. Ia berbalik. Surat cerai? Oh, bagus sekali. Terima kasih. Kirim saja pakai ojek online. Wajah Diana mengeras. Dan memangnya kenapa dengan pasar? Orang yang 30 tahun merebus tulang di pasar tidak punya alasan untuk direndahkan oleh orang yang menjual sop dari bumbu instan pabrikan. Resep itu juga dari putri saya, kan? Diana terdiam. Wati menggenggam tangan Citra lebih erat. Ayo. Citra terseret keluar. Melewati pintu dapur, pintu belakang, lalu ke udara terbuka. Sinar matahari terasa menyilaukan. Dari belakang, terdengar teriakan Diana, tapi Wati tak menoleh sedikit pun. Saat mereka tiba di sebuah gang, Citra berhenti. Wati menoleh. Putrinya menangis. Tanpa suara, hanya air mata yang mengalir deras. Semua yang ia tahan selama ini akhirnya tumpah. Ibu, maafkan aku. Minta maaf untuk apa? Kamu tidak salah apa-apa. Wati memeluk putrinya. Citra membenamkan wajahnya di pelukan ibunya, dan menangis sesenggukan. Wati hanya memeluknya erat. Setelah tangisnya reda, Citra mengangkat kepala. Wati berkata, Citra, iya. Mulai sekarang, biar ibu yang urus semuanya. Kamu jangan khawatir,
Citra mengangguk. Matanya masih basah. Wati kembali menggenggam tangannya, kali ini dengan lembut. Ayo, kita cari makan dulu. Keduanya berjalan menyusuri gang. Di belakang mereka, gedung istana buntut berkilauan di bawah sinar matahari, tapi mereka tak menoleh lagi. 3 hari kemudian, Wati dan Citra berjalan berdampingan. Mereka menyeberang jalan, tepat di seberang istana buntut. Langkah Citra melambat. Kakinya sedikit pincang. Hari itu, saat keluar dari restoran, ia terpeleset di tangga dan kakinya terkilir. Bu, kenapa kita ke sini? Ini kan persis di depan istana buntut. Citra menatap gedung di seberang dengan cemas. Papan nama emas ninja berkilauan. Memikirkan Diana ada di dalam sana membuat dadanya sesak. Ada yang mau ibu tunjukkan? Jawab Wati singkat. Mereka berhenti di depan sebuah ruko kosong, tepat di seberang istana buntut. Seluruh lantai satunya kosong. Di kacanya tertempel kertas disuakan. Bu, Citra tiba-tiba bicara. Kalau aku jadi janda, aku bakal jadi beban buat ibu. Nanti orang-orang di pasar ngomongin apa? Anaknya Bu Wati, baru nikah sudah diusir. Ngomong apa kamu ini? Wati menatap lurus ke mata putrinya. Beban? Kamu itu harta ibu yang paling berharga. Tidak ada yang lebih penting dari putri ibu di dunia ini. Tapi, tidak ada tapi. Omongan orang tidak penting. Yang penting itu kebahagiaanmu, bukan mulut mereka. Mata Citra kembali berkaca-kaca. Wati menunjuk gedung, istana buntut dengan dagunya. Citra, lihat itu. Restoran mewah itu. Iya. Sebenarnya, itu semua dibangun di atas keahlianmu, kan? Citra menggeleng. Bukan, Bu. Ibu Diana yang investasi, dekorasi, marketing. Aku cuma masak di dapur. Masakanmu itu intinya. Suara Wati tegas. Restoran itu pada akhirnya soal rasa. Interior semewah apapun, kalau makanannya tidak enak, pelanggan tidak akan datang. Kenapa restoran itu laku? Karena kuah buatanmu. Citra terdiam. Itu benar. Istana buntut mulai terkenal setelah Citra mengambil alih dapur. Pelanggan menyebarkan dari mulut ke mulut bahwa rasa kuahnya luar biasa, berbeda dari tempat lain. Wati mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini, ambil. Apa ini? Citra membuka map itu. Di dalamnya ada surat perjanjian sewa. Matanya membelalak. Bu, ini. Ruko ini, lantai satunya, sudah ibu sewa semua. Apa? Citra menatap ibunya tak percaya. Di sini, kamu buka usahamu sendiri. Pakai namamu. Untuk usahamu. Bu, ini sewanya berapa? Pasti mahal sekali. Itu urusan ibu. Kamu jangan pikirkan. Wati memegang bahu putrinya. Citra, dengar. Kalau yang asli muncul, yang palsu akan hancur dengan sendirinya. Rasa kuah di sana, tanpa kamu tidak akan ada lagi, kan? Tapi kalau kamu, di seberang mereka, menyajikan rasa yang asli, apa yang akan terjadi? Citra menatap gedung istana buntut. Lalu kembali menatap ruko kosong di hadapannya. Uang dan koneksi, biar ibu yang siapkan. Kamu cukup masak dengan percaya diri. Lakukan hal yang paling kamu kuasai, ibu. Air mata kembali mengalir di pipi Citra. Kali ini, bukan air mata kesedihan. Apa aku bisa? Kenapa tidak bisa? Rasa masakanmu, ibu yang paling tahu. Mata yang sudah 30 tahun di dapur ini tidak bisa dibohongi. Wati menggenggam erat tangan putrinya. Kali ini, tidak ada yang perlu kamu takuti. Pakai bahan terbaik yang kamu mau, buat rasa yang kamu inginkan. Paham? Citra mengangguk. Air mata masih mengalir. Tapi senyum mulai terkembang di bibirnya. 30 tahun hidup Wati di warung sop iga bukan hanya sekadar memasak. Uang yang ia kumpulkan setiap subuh, kepercayaan yang ia bangun dengan orang-orang pasar, dan mental baja yang ia tempa seorang diri, semua itu seolah disiapkan untuk momen ini. Ratu uang tunai pasar, tak ada yang tahu, tapi itulah dia. Sekarang, uang itu akan bergerak untuk putrinya. Ibu. Iya. Terima kasih. Wati tersenyum kecil. Terima kasihnya nanti saja, dengan semangkuk sop buatanmu yang paling enak. Ayo, kita lihat ke dalam. Keduanya masuk ke dalam ruko kosong. Meskipun kosong, di mata Citra, ia sudah bisa melihat di mana letak dapur,
meja-meja, dan para pelanggan. Papan nama emas, Istana Buntut terlihat dari balik jendela kaca. Citra menatapnya lekat. Ia tak takut lagi. 2 minggu kemudian, di dapur sop Buntut jernih Citra. Sinar matahari pagi menerobos masuk. Restoran baru. Tepat di seberang Istana Buntut, menempati seluruh lantai 1, dengan jendela kaca besar, dapurnya dibuat terbuka sehingga pelanggan bisa melihat langsung proses memasak. Citra, mengenakan seragam koki putih bersih, berdiri di depan dandang. Bu, lihat ini. Citra menyendok kuah ke dalam mangkuk. Kuah bening itu berkilau. Bahannya bagus, kuahnya jadi beda sekali. Baru kali ini aku bisa buat sebening ini. Wati mendekat dan mencicipi sesendok kuah. Gimana? Wati mengangguk. Ini dia. Ini baru rasa yang asli. Wajah Citra berseri-seri. Iya kan? Di Istana Buntut, Ibu Diana selalu suruh hemat, jadi pakai buntut beku, kuahnya juga setengahnya pakai bumbu instan. Makanya rasanya tidak pernah bisa seperti ini. Pantas saja, tapi di sini, aku bisa pakai bahan apa saja yang aku mau. Buntut sapi lokal segar yang ibu pilihkan langsung dari pemasok di Bogor, benar-benar beda. Proses membersihkan darahnya juga benar, jadi tidak ada bau amis sama sekali. Citra bercerita dengan semangat. Ekspresi yang tak pernah terlihat saat ia di Istana Buntut. Matanya berbinar, suaranya penuh energi. Wati tersenyum kecil. Bahan bagus memang membuat rasa jadi enak. Tapi itu saja tidak cukup. Bahan sebagus apapun, kalau tangan yang memasak tidak ahli, jadinya cuma air rebusan daging. Tahu, Bu. Tahu. Makanya aku makin semangat, jawab Citra sambil mengaduk dandang. Semua yang ibu ajarkan akan aku pakai, cara memilih tulang, waktu membersihkan darah, insting mengatur api. Semua itu sudah ada di dalam diriku. Benar, itu senjatamu. Wati memandang sekeliling dapur. Peralatan modern, meja kerja luas, bahan-bahan yang tertata rapi. Jauh lebih baik dari dapur Istana Buntut. Nama restorannya tidak apa-apa? Sop Buntut jernih Citra. Iya, aku suka. Citra tersenyum. Ini sop buntut. Bukan sop iga atau yang lain. Aku ingin menunjukkan dengan jelas kalau ini berbeda dari sana. Bagus, pemikiran yang bagus. Wati mengangguk. Saat itu, seorang pekerja interior masuk. Bu Citra, papan namanya sudah terpasang. Silakan dicek. Citra keluar. Wati mengikutinya. Di depan ruko, papan nama baru telah terpasang. Sop Buntut jernih Citra, dengan tulisan yang sederhana dan rapi, tidak mewah. Tak ada huruf emas, tak ada lampu gemerlap, hanya kesan bersih dan jujur. Bagaimana, Bu? Tanya pekerja itu. Citra menatap papan nama itu, lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Bagus. Bagus sekali. Restoran dengan nama sendiri. Sesuatu yang tak pernah bisa ia bayangkan di Istana Buntut. Di sana, ia hanya menantu, pekerja dapur tanpa nama. Sekeras apapun ia bekerja, pujian diterima Diana. Jika ada kesalahan, ia yang menanggung makian. Tapi sekarang berbeda. Sop Buntut jernih Citra. Ini restoranku. Aku pemiliknya. Aku yang bertanggung jawab. Citra menyeka air mata sambil tersenyum. Bu, aku akan bekerja keras. Aku akan buktikan kepercayaan ibu tidak sia-sia. Sudah. Jangan menangis. Cepat masuk, lihat kuahnya. Nanti meluap. Omel Wati, tapi sudut bibirnya terangkat. Keduanya kembali ke dapur. Asap putih mengepul dari dandang. Bu, cicipi sekali lagi. Asinnya pas tidak? Citra menyodorkan sesendok kuah. Wati meniupnya pelan, lalu mencicipi. Sudah pas. Rasa seperti ini? Pelanggan pasti antre. Benarkah? Aku sudah 30 tahun masak sop, masa rasa begini saja tidak tahu? Sudah, pertahankan rasa ini. Citra tersenyum lebar. Dari jendela, gedung Istana Buntut terlihat. Papan nama emasnya berkilauan. Citra menatapnya. Dulu, pemandangan itu membuatnya sesak napas. Tapi sekarang berbeda. Tunggu saja. Akan aku tunjukkan rasa yang asli itu seperti apa. Citra kembali menghadap dandangnya. Sorot matanya telah berubah.
Hari pertama pembukaan sop buntut jernih Citra. Sejak pukul 5 subuh, Citra sudah di dapur. Kaldu yang telah ia siapkan berhari-hari bergolak di dalam dandang. Gugup? Tanya Wati. Citra mengangguk. Iya, sedikit. Kalau tidak ada yang datang bagaimana? Kalau tidak ada, ya kita makan sendiri. Wati tertawa. Tapi tidak mungkin tidak ada yang datang. Siapapun yang mencicipi kuahmu pasti akan antre. Pukul 10 pagi, pintu restoran dibuka. Di depannya, terbentang sebuah spanduk. Resep asli Istana Buntut dari sang menantu langsung. Orang-orang yang lewat berhenti dan membaca spanduk itu. Terdengar bisikan. Loh, lihat itu. Katanya resep asli dari menantunya. Istana Buntut? Yang di seberang itu? Wah, menantunya buka sendiri? Ya, saat jam makan siang, satu persatu pelanggan mulai berdatangan karena penasaran. Dari balik jendela kaca, dapur terlihat jelas. Citra, dengan seragam koki putih bersih, berdiri di depan dandang. Gerakannya saat menuang kuah, menata daging, dan menabur bawang goreng tampak seperti adegan film. Wow, lihat itu. Benar-benar dimasak langsung. Lihat warna kuahnya. Bening sekali. Pelanggan pertama menerima pesanannya. Saat sendok pertama kuah masuk ke mulutnya, matanya membelalak. Loh, ini apa? Kenapa? Tidak enak? Bukan, ini enak sekali. Jauh lebih enak dari Istana Buntut. Kuahnya beda total. Pelanggan di meja sebelah menajamkan telinga. Benarkah, Mas? Saya sering ke Istana Buntut juga. Coba saja sendiri. Beda sekali. Rasanya bersih dan dalam. Pelanggan itu ikut mencicipi dan mengangguk setuju. Oh, benar juga. Yang di Istana Buntut rasanya agak berat. Yang ini kuahnya ringan dan segar. Kabar itu mulai menyebar. Seorang pelanggan mengeluarkan ponsel dan memotret, sepertinya untuk diunggah ke media sosial. Sop buntut baru di Senopati, ternyata punya mantan menantu Istana Buntut. Rasanya juara. Tak sampai 1 jam, antrean terbentuk di depan restoran. Orang-orang yang melihat postingan viral di media sosial. Ini tempatnya? Yang katanya punya menantu Istana Buntut? Iya, katanya enak banget, lebih enak dari aslinya. Benarkah? Istana Buntut belakangan ini mahal doang? Rasanya biasa saja. Percakapan seperti itu terdengar di antara antrean. Pada saat yang sama, di seberang jalan, Istana Buntut tampak lengang. Jam makan siang, tapi separuh meja kosong. Biasanya, jam segini sudah penuh dengan tamu reservasi. Dapur mereka sedang merebus kuah dari bumbu instan dan buntut beku. Tak ada lagi yang merebus tulang dari subuh seperti Citra. Pak, sop buntutnya. Seorang pelayan meletakkan mangkuk di meja. Pelanggan itu mencicipi kuahnya. Ekspresinya mengeras. Mas, ini rasanya kenapa jadi begini? Iya, Pak. Ada masalah? Kuahnya hambar. Beda sekali dari yang dulu. Kokinya ganti, ya? Ah, itu. Kokinya masih sama. Pak, lalu apa yang berubah? Rasanya jelas-jelas berbeda. Reaksi serupa muncul dari meja lain. Rasanya berubah. Iya, seperti kurang nendang, tidak ada rasa kaldunya. Harganya sama, tapi rasanya turun drastis. Ada apa ini? Di salah satu meja, 2 wanita muda berbisik sambil melihat ponsel. Oh, benar. Aku baca di internet, menantunya buka sendiri di seberang. Apa? Serius? Iya, spanduknya resep asli dari sang menantu. Kayaknya dia yang pegang resep kuahnya. Makanya rasa di sini jadi anjlok. Wah, gila. Berarti rasa yang asli ada di seberang, dong? Beberapa pelanggan menengok keluar jendela. Mereka melihat antrean panjang di depan sop buntut jernih Citra. Lihat antreannya. Ramai sekali. Kita coba ke sana saja? Di sini sudah tidak enak. Ayo. Toh ini juga baru kita makan sedikit. 2 pelanggan itu berdiri, membayar di kasir, lalu keluar. Mereka menyeberang dan ikut mengantre di belakang. Itu adalah permulaan. 1 meja pergi, meja lain ikut-ikutan. Lihat antreannya, pasti enak. Kita coba ke sana saja. Saat jam makan siang berakhir, hampir separuh pelanggan Istana Buntut pindah ke seberang.
Ada yang mengawasi semua itu. Diana, ia duduk di kasir, menatap tajam ke restoran di seberang. Antrean di depan restoran Citra semakin panjang. Sebaliknya, restorannya semakin sepi. Beraninya, mereka. Bibir Diana bergetar. Tepat di depan mataku, seorang staf mendekat dengan hati-hati. Bu, sepertinya omzet hari ini akan turun. Banyak pelanggan yang pindah ke seberang. Aku tahu, bentak Diana. Staf itu mundur ketakutan. Aku tidak buta. Semuanya terlihat jelas. Diana bangkit dan masuk ke dapur. Hei, Koki, kenapa rasa kuahnya jadi begini? Pelanggan komplain rasanya anjlok. Sang koki menjawab dengan gugup, Bu, saya sudah masak seperti biasa. Saya tidak tahu apa bedanya dengan yang dibuat Mbak Citra. Tidak tahu katamu. Kamu kerja asal-asalan. Tidak, Bu. Tapi Mbak Citra selalu datang dari subuh, melakukan sesuatu, saya tidak tahu apa itu. Diana terdiam. Apa yang Citra lakukan setiap subuh sendirian? Diana memang tak pernah peduli. Ia pikir kuah itu jadi dengan sendirinya. Apapun yang menantunya lakukan di dapur, ia hanya berpikir, itu kan memang tugasmu. Baru sekarang Diana sadar, rasa di restoran ini sepenuhnya ciptaan Citra. Diana kembali menatap keluar. Citra terlihat dari balik kaca. Mengenakan seragam koki putih, ia tersenyum sambil menyajikan makanan kepada pelanggan. Di sebelahnya, Wati berdiri, perempuan pasar tua itu. Tangan Diana mencengkeram meja. Malam harinya, situasi semakin parah. Restoran Citra antreannya tak putus hingga malam. Foto-foto yang diunggah pelanggan di Instagram menyebar, membuat orang-orang sengaja datang mencarinya. Di sini ya tempatnya, saya lihat di Instagram. Iya, betul, Bu. Mohon ditunggu sebentar. Citra menyambut pelanggan dengan ramah. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan di Istana Buntut. Di sana, ia hanya di dapur. Sebaliknya, separuh reservasi malam di Istana Buntut dibatalkan. Maaf, mendadak ada acara lain. Kami sudah pesan di tempat lain. Mohon dibatalkan. Setiap kali staf menutup telepon, wajah Diana semakin masam. Kenapa semua batal? Di internet banyak ulasan, Bu. Rasa Istana Buntut anjlok, restoran baru di seberang lebih enak. Pelanggan baca itu dan batal. Diana membuka ponselnya dan mencari. Benar saja. Ulasan buruk tentang restorannya bermunculan. Rasa Istana Buntut berubah. Jangan kesini. Sop buntut jernih Citra di seberang baru yang asli. Istana Buntut ternyata palsu. Katanya pemilik Istana Buntut ngusir menantunya. Ternyata menantunya itu kunci rasanya. Karma. Tangan Diana gemetar hebat. Pukul 9 malam, restoran Citra tutup. Wati dan Citra berdiri di depan, merapikan semuanya. Bu, hari ini luar biasa. Hari pertama tapi seramai ini. Iya, kamu hebat. Besok pasti lebih ramai. Siap-siap. Keduanya berjalan sambil tertawa. Dari seberang, Diana mengawasi mereka dari dalam restorannya yang kosong. Lihat saja. Ini belum berakhir, gumam Diana. Tapi suaranya lebih terdengar cemas daripada percaya diri. Hari pertama, hasilnya sudah jelas. Kemenangan mutlak bagi yang asli, pukul 4 subuh. Di pasar induk. Sebelum lelang daging dimulai, Wati masuk ke sebuah kantor di sudut pasar. Di dalamnya, para bandar daging besar berkumpul. Mereka adalah pemasok utama iga dan buntut sapi berkualitas dari seluruh negeri. Bu Wati, tumben kesini? Ada apa? Wati sudah 30 tahun berdagang di pasar. Hubungannya dengan orang-orang ini bukan hanya kenal, tapi juga kepercayaan. Wati terkenal selalu membayar tunai, tidak pernah berutang. Hari ini saya ada permintaan. Wati meletakkan beberapa amplop tebal di atas meja. Apa ini? Uang muka. Untuk pasokan 3 bulan ke depan. Para bandar itu membuka amplop. Di dalamnya, tumpukan uang tunai. Buntut dan iga sapi kualitas super yang masuk ke area ini, saya borong semua. Semua? Itu jumlahnya besar sekali, saya tahu. Makanya saya bawa uang muka, Wati berkata tenang. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Istana Buntut, tahu kan? Restoran yang katanya paling top itu. Jangan kirim ke mereka sepotong daging pun.
kantor itu hening. Bu Wati, memangnya ada masalah apa dengan restoran itu? Bukan masalah besar. Cuma kenal saja. Wati tersenyum kecil. Jujur saja, pemiliknya sudah memperlakukan putri saya seperti binatang selama bertahun-tahun. Dilarang makan, dihina. Saya sudah tidak tahan, jadi saya bawa putri saya keluar. Sekarang dia malah menuduh putri saya mencuri resep. Para bandar itu saling bertukar pandang. Oh, restoran itu? Salah satu dari mereka mengangguk. Kami juga tidak terlalu suka berbisnis dengan mereka. Selalu minta potong harga, minta utang. Sampai sekarang masih ada tagihan yang belum dibayar. Betul, katanya restoran mewah tapi bayarnya susah. Kalau memang itu permintaan Bu Wati. Para bandar itu mengambil amplop mereka. Istana Buntut, beres. Kami yang urus. Ibu tidak perlu khawatir. Wati bangkit. Terima kasih. Saya tidak akan lupa bantuan ini. Seminggu kemudian, di dapur Istana Buntut, teriakan frustrasi terdengar. Apa? Hari ini tidak ada barang lagi? Diana membentak di telepon. Minggu lalu juga begini? Kenapa buntut kualitas super tidak dikirim? Dari seberang terdengar suara malas. Bu, kami juga tidak bisa apa-apa. Barangnya sudah diborong orang lain. Siapa orang lain itu? Saya sudah 3 tahun jadi pelanggan. Itu. Ada pembeli yang lebih besar, Bu. Kami juga harus cari untung. Tut. Telepon ditutup. Diana menelepon pemasok lain. Kedua, ketiga, keempat. Jawabannya sama. Stok kosong. Cari di tempat lain saja. Buntut super lagi langka. Wajah Diana pucat pasi. Ada apa ini? Ia mulai curiga ini bukan kebetulan. Tapi ia tak tahu siapa pelakunya. Akhirnya, Diana terpaksa memesan buntut impor beku. Kualitasnya jauh di bawah buntut lokal segar. Alot dan kurang berasa. Harganya memang separuh, tapi rasanya juga separuh. Bagaimana mau jualan pakai ini? Keluh sang koki sambil mencairkan buntut beku. Bu, kalau pakai ini, pelanggan pasti langsung tahu. Rasanya beda sekali. Lalu mau bagaimana lagi? Bahannya tidak ada. Bentak Diana. Malam itu, keributan kembali terjadi di Istana Buntut. Mas, ini buntutnya kenapa alot begini? Tidak bisa dimakan. Kuahnya juga beda. Rasanya murahan. Pelanggan mulai mengeluh. Ulasan buruk kembali membanjiri internet. Rasa Istana Buntut makin anjlok. Dagingnya kayak karet. Harga sama tapi kualitas bahan turun. Tidak akan kembali lagi. Diana membaca ulasan itu dan membanting meja. Siapa yang melakukan ini? Saat itu, matanya tertuju ke seberang. Sop buntut jernih Citra masih ramai antrean. Mata Diana menyipit. Jangan-jangan. Mereka, tapi tak ada bukti. Hanya kecurigaan. Diana mengepalkan tangannya. Lihat saja. Aku tidak akan diam saja. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, sop buntut jernih Citra kembali ramai. Di setiap meja, kepulan asap dari mangkuk sop membumbung. Citra sibuk di dapur. Mbak, tambah 1 sop lagi. Iya. Sebentar. Jawab Citra dengan ceria. Wajahnya kini selalu berseri-seri. Sangat berbeda dari saat di Istana Buntut. Wati menjaga kasir. Omzet hari ini juga bagus. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka kasar. Diana masuk. Wajahnya memerah karena marah. Ia berdiri di tengah restoran. Hai. Teriakan itu membuat semua pelanggan menoleh. Kalian pencuri. Diana menunjuk ke arah dapur. Enak ya jualan pakai resep curian saya? Tidak punya malu? Restoran menjadi sunyi senyap. Pelanggan berhenti makan. Citra membeku di dapur, wajahnya pucat. Bu, Ibu, lucu sekali. Setelah mencuri ilmu dari saya dan buka di seberang, kamu masih panggil saya Ibu? Diana mendekat. Citra mundur. Bukan? Bu? Saya. Diam. Air susu dibalas air tuba, teriak Diana. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pelajari di Istana Buntut? Resep kuah itu punyaku, buatanku. Kamu hanya mengerjakan apa yang aku suruh. Bibir Citra bergetar. Ia tak tahu harus berkata apa.
Kebiasaan takut selama bertahun-tahun masih membekas. Di depan Diana, tubuhnya seolah kaku. Pelanggan mulai berbisik. Siapa ibu itu? Pemilik istana buntut, kan? Wah, kenapa dia ngamuk di sini? Saat itu, Wati keluar dari dapur. Dengan langkah tenang, ia berdiri di depan Diana. Tolong jangan membuat keributan di tempat usaha orang. Apa? Pencuri? Bukankah Anda yang membuang menantu setelah memeras tenaganya? Sekarang usahanya sepi. Jadi Anda iri? Wajah Diana mengeras. Apa katamu? Iri? Anakmu yang mencuri ilmuku. Ilmu? Wati tersenyum sinis. Ilmu itu, putri saya yang menciptakannya setelah riset berhari-hari. Sebagian juga saya yang ajarkan. Omong kosong. Anakmu bekerja di restoranku. Betul. Dia bekerja. Dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Bahkan makan pun tidak boleh. Anda bahkan merebut dan membuang makanannya. Wajah Diana menegang. Itu. Apa Anda tahu cara membersihkan darah dari tulang? Tahu cara mengatur api saat merebus kaldu? Tahu rahasia membuat kuah tetap jernih? Wati maju selangkah. Kuah di restoran Anda dibuat dari bumbu instan pabrikan. Ilmu apa itu namanya? Putri saya tidak ada. Rasa langsung anjlok. Anda sendiri yang paling tahu itu, Diana menggeram. Berani-beraninya kamu. Saya tidak menantang. Saya hanya mengatakan fakta. Wati menoleh ke para pelanggan. Bapak dan ibu di sini adalah saksinya. Rasa di istana buntut dan rasa di sini, mana yang berbeda, mana yang asli? Seorang pelanggan bergumam. Duh, tidak tahu malu? Sudah mengusir menantu? Sekarang malah begitu. Iya, kan? Makanya istana buntut jadi tidak enak. Malah ngamuk di sini. Itu kan ibu yang di internet, yang katanya jahat sama menantunya? Karyawannya sendiri yang posting. Iya, aku juga lihat, yang katanya merebut mangkuk nasi itu. Wah, serius? Orang seperti itu punya restoran? Bisikan semakin kencang. Wajah Diana merah padam. Apa? Kalian tahu apa? Bentaknya pada pelanggan. Tapi tatapan mereka semakin dingin. Ibu itu kenapa, sih? Sama pelanggan kok bentak-bentak. Lihat saja kelakuannya. Wah, tidak akan pernah saya ke restoran orang seperti itu. Seorang pelanggan wanita muda mengeluarkan ponsel. Ini harus direkam. Nih, kelakuannya parah. Rekam, rekam. Viralkan. Hei, jangan rekam, teriak Diana. Tapi sudah terlambat. Beberapa ponsel sudah mengarah padanya. Wati maju selangkah. Sebelum Anda lebih malu lagi, silakan keluar. Kalau masih membuat keributan, saya panggil polisi. Diana menggeram. Tapi ia tak tahan dengan tatapan dingin di sekelilingnya. Lihat saja, ini belum berakhir. Diana berbalik dan keluar, membanting pintu dengan keras. Restoran hening sejenak, lalu seorang pelanggan berkata, Ibu, yang sabar ya. Tidak usah diladeni orang seperti itu. Betul. Kami kesini karena masakan ibu enak. Restoran sebelah tidak akan kami datangi lagi. Kelakuannya begitu, makanannya juga tidak bisa dipercaya. Para pelanggan saling menyahut. Mata Citra berkaca-kaca. Ini adalah hal yang tak pernah ia bayangkan di istana buntut. Di sana, tak ada yang pernah membelanya. Apapun yang dikatakan Diana, ia hanya bisa pasrah. Tapi di sini berbeda. Pelanggan membelanya. Wati menepuk bahu putrinya. Sudah, jangan dipikirkan. Urus kuahnya, pelanggan sudah menunggu. Iya, Bu. Terima kasih. Citra menyeka air mata dan kembali ke dapur. Wati membungkuk kepada para pelanggan. Maaf sudah mengganggu waktu makan bapak dan ibu. Sebagai permintaan maaf, hidangan penutup hari ini gratis dari kami. Tidak apa-apa, Bu. Bukan salah ibu. Betul. Yang salahkan dia. Suasana restoran kembali tenang. Malam harinya, setelah restoran tutup, Wati menelepon dari belakang. Pak Budi, saya. Ibu Wati. Saya juga baru mau menelepon. Gedung Istana Buntut, pemiliknya sudah mau jual, kan? Betul, Bu. Pemiliknya mau pindah ke luar negeri, jadi jual cepat. Penyewanya belum diberitahu. Wati menatap ke seberang. Lampu Istana Buntut masih menyala.
Diana mungkin sedang pusing di dalam sana. Tawar lebih tinggi dari harga pasar. Berapapun. Hah? Harganya sudah cukup tinggi, Bu. Ibu mau tawar lebih? Kita harus cepat. Sebelum diambil orang lain, suara Wati tegas. Semakin dia mengamuk, semakin bagus. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Tadi siang dia mengamuk di restoran saya, pelanggan merekam dan pasti sudah viral. Citranya sudah hancur. Saya mengerti. Pak Budi, segera beli. Atas nama saya. Proses balik nama harus dirahasiakan. Dia tidak boleh tahu. Baik, Bu. Besok akan langsung saya proses. Terima kasih. Kabari saya perkembangannya. Setelah menutup telepon, Wati bergumam, perbuatanmu mengamuk di restoran putriku hari ini, akan kamu sesali seumur hidup. Tatapan Wati bersinar dingin dalam gelap. Membeli gedung berarti ia bisa mengusir penyewanya. Tentu ada prosedur, tapi pada akhirnya, penyewa harus pergi. Istana Buntut akan diusir dari tempat itu. Itulah rencana Wati. Mangkuk nasi yang kau rampas dari putriku, sekarang giliranmu. Wati tersenyum tipis menatap gedung, Istana Buntut yang sudah memadamkan lampunya. Malam itu, setelah restoran tutup, Citra duduk berjongkok di sudut dapur. Cucian piring sudah selesai, tapi ia tak punya tenaga untuk bangkit. Kejadian tadi siang terus berputar di kepalanya. Wajah Diana yang berteriak, menunjuk-nunjuk, meneriakinya pencuri di depan semua orang, tangannya gemetar. Citra. Wati masuk ke dapur. Ia melihat putrinya meringkuk di sudut. Kenapa di sini? Ayo kita pulang. Ibu. Citra mengangkat kepala. Matanya merah. Kalau dia datang setiap hari dan berbuat seperti itu, bagaimana? Apa? Kalau kejadian seperti tadi terulang lagi. Aku tidak mau ibu ikut dihina. Aku tidak mau dipermalukan di depan pelanggan. Suara Citra bergetar. Aku masih takut padanya, Bu. Bertahun-tahun aku diperlakukan seperti itu, traumanya belum hilang. Mendengar suaranya saja tubuhku langsung kaku. Citra memeluk lututnya. Tadi juga begitu. Saat dia masuk, kakiku lemas. Aku ingin bicara, tapi mulutku terkunci, untung ada ibu. Kalau aku sendirian, suaranya mengecil. Kalau aku sendirian, aku pasti akan diam saja seperti dulu. Wati duduk di sebelah putrinya tanpa berkata-kata. Ibu, maafkan aku. Ibu sudah berbuat sejauh ini untukku, tapi aku masih selemah ini. Seperti pengecut. Bukan pengecut. Wati menggenggam tangan putrinya. Dingin, kamu diperlakukan seperti itu bertahun-tahun. Wajar kalau kamu takut. Itu normal. Kamu tidak salah, yang salah itu dia. Tapi, tidak ada tapi. Kamu sudah sangat hebat. Hari ini kamu membuat pelanggan antre. Semua memuji masakanmu. Itu semua hasil kerja kerasmu. Wati merangkul bahu putrinya. Citra, jangan khawatir. Keributan yang dia buat hari ini adalah yang terakhir. Citra mengangkat kepala. Terakhir? Maksud ibu? Besok kamu akan tahu. Tatapan Wati berbeda. Bukan tatapan hangat seperti biasanya. Dingin dan tegas. Air mata yang kamu tumpahkan, akan dia bayar dengan air mata darah. Ibu, ada apa? Apa yang mau ibu lakukan? Belum bisa, ibu katakan. Besok pagi kamu akan tahu. Wati mengelus kepala putrinya. Percaya sama ibu. Malam ini tidur yang nyenyak. Mulai besok, kamu tidak akan melihat wajahnya lagi. Citra menatap ibunya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ekspresi Wati yang begitu yakin membuatnya bungkam. Baik Bu, Citra bangkit. Wati membiarkan putrinya pulang lebih dulu dan tinggal sendirian di restoran. Saat hendak mematikan lampu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Budi. Ibu Wati, proses pembelian dan balik nama sertifikat gedung sudah selesai. Besok pagi jam 9 surat peringatan akan dikirimkan. Kepada penyewa Istana Buntut, akan disampaikan pemberitahuan tidak ada perpanjangan kontrak setelah masa sewa habis, beserta surat perintah pembongkaran bangunan liar. Wati membaca pesan itu dan menurunkan ponselnya. Dari jendela, gedung Istana Buntut terlihat. Lampunya masih menyala. Mungkin Diana sedang pusing memikirkan kejadian hari ini, malu di depan umum, videonya viral di internet. Tapi itu baru permulaan.
Diana, gumam Wati. Semua perbuatanmu pada putriku, sekarang saatnya menerima balasannya. Mangkuk nasi yang kau rampas, hinaan, dan kerja Rodi. Semuanya, Wati mematikan lampu restoran. Dalam kegelapan, hanya lampu istana buntut yang menyala sendirian. Lampu itu pun akan segera padam. Besok pagi, keesokan paginya, Wati duduk di kantornya. Di atas meja, tergeletak sebuah sertifikat hak milik. Dokumen kepemilikan gedung tempat istana buntut berada. Di seberangnya, Pak Budi duduk. Ibu Wati. Proses balik nama sudah selesai. Sekarang gedung ini resmi milik Ibu. Wati mengambil sertifikat itu. Selembar kertas yang terasa berat di tangannya, uang yang ia kumpulkan selama 30 tahun dari merebus tulang setiap subuh. Uang itu kini menjadi selembar kertas ini. Digunakan untuk membeli tanah di bawah kaki orang yang telah menyiksa putrinya. Pihak Istana Buntut sudah diberitahu, pagi ini surat peringatan sudah dikirim. Pemberitahuan pergantian pemilik gedung, beserta surat perintah pembongkaran bangunan liar. Wati mengangguk. Bangunan liar? Betul, Bu. Teras di bagian belakang restoran itu dibangun tanpa izin. Saya sudah laporkan ke Dinas Tata Kota. Perintah pembongkaran sudah keluar. Pak Budi menjelaskan sambil menyerahkan dokumen. Jika tidak dilaksanakan, akan ada denda paksa. Jika diabaikan lagi, itu bisa jadi alasan pemutusan kontrak. Secara hukum, posisi kita sangat kuat. Wati menatap keluar jendela. Teras itu sumber separuh pendapatan mereka. Tempat pelanggan makan sambil memanggang. Betul. Makanya dampaknya akan sangat besar. Pak Budi berkata hati-hati. Bu, apakah tidak ada niat untuk negosiasi? Kalau sampai dibongkar paksa, pihak sana akan. Tidak ada. Wati memotong dengan tegas. Tidak ada ampun. Lakukan sesuai hukum, sesuai aturan, seketat mungkin. Baik, saya tidak mau ada bangunan ilegal di properti saya. Siapapun itu, kalau melanggar, ya harus dibongkar. Suara Wati dingin. Tanpa emosi, Pak Budi menatap Wati. Ini bukan Bu Wati Sop Iga yang biasa ia lihat. Di hadapannya kini adalah seorang investor yang membeli gedung miliaran secara tunai, seorang pebisnis dingin yang menggunakan hukum sebagai senjatanya. Bu, maaf jika saya lancang. Sebenarnya ada masalah apa dengan pemilik restoran itu? Wati menatap keluar. Anda tahu putri saya? Citra? Kan? Dulu dia menantu di sana. Bertahun-tahun bekerja dari subuh sampai malam. Makan pun tidak layak. Saya bahkan melihat makanannya direbut dan dibuang. Pak Budi terdiam. Dia tidak dianggap manusia. Diperlakukan seperti budak. Jadi, Pak Budi, Wati menatap lurus pengacaranya, saya tidak sedang gegabah, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Dalam batas yang diizinkan oleh hukum, saya mengerti, Bu, akan saya laksanakan sesuai perintah. Pak Budi merapikan dokumennya dan bangkit. Jadwal pembongkaran ditetapkan lusa. Jika mereka tidak membongkar sendiri, akan ada eksekusi paksa. Terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah pengacara itu pergi, Wati sendirian. Ia menatap kembali sertifikat itu. Selembar kertas yang akan menghancurkan dunia Diana. Wati tidak berteriak emosional. Ia tidak menyerbu restoran Diana dan mengamuk. Ia hanya mengayunkan pedang yang paling tajam. Hukum. Diana, gumam Wati. Mangkuk nasi yang kau rampas dari putriku, akan aku balas. Dengan seluruh restoranmu, sinar matahari masuk. Cuaca yang cerah. Hari penghakiman semakin dekat. Beberapa hari kemudian, di depan Istana Buntut terjadi keributan. Sebuah ekskavator beko berhenti di depan gedung. Di sampingnya, berbaris para pekerja dan seorang petugas berseragam yang memegang map. Apa ini? Siapa kalian? Diana lari keluar dari restoran, wajahnya pucat pasi. Kenapa kalian di depan toko saya? Saya tuntut kalian semua. Petugas itu menunjukkan surat di tangannya. Kami datang untuk mengeksekusi pembongkaran bangunan liar atas permintaan pemilik gedung. Apa Anda tidak menerima surat pemberitahuan? Apa? Bangunan liar? Teras di belakang, Bu. Dibangun tanpa izin, jadi ada perintah pembongkaran. Diana berteriak, omong kosong. Teras itu sudah ada dari dulu,
pemilik lama juga tahu. Pemilik gedungnya sudah ganti, Bu. Pemilik baru yang meminta pembongkaran? Wajah Diana menegang. Pemiliknya ganti? Kapan? Tanpa memberitahu saya, surat peringatan sudah kami kirim. Apa ibu tidak terima? Diana terdiam. Surat yang datang beberapa hari lalu, langsung ia buang ke tempat sampah. Ia pikir itu penipuan. Siapa pemiliknya? Siapa yang berani melakukan ini tanpa izin saya? Teriak Diana. Saat itulah, dari seberang jalan, dua orang berjalan mendekat. Wati dan Citra. Mereka berjalan pelan, santai, seperti sedang jalan-jalan sore. Diana tertegun melihat mereka. Kalian. Kenapa kalian di sini? Wati berdiri di hadapan Diana. Dengan tenang, ia berkata, saya. Apa? Pemilik gedung ini. Saya. Ekspresi Diana membeku. Besan? Iya. Wati mengeluarkan dokumen dari tasnya. Salinan sertifikat hak milik. Lihat, nama saya di sini. Kim Wati. Gedung ini, sudah saya beli. Mata Diana membelalak. Tidak mungkin. Pedagang sop di pasar mana mungkin bisa beli gedung? Pedagang sop di pasar? Wati tersenyum sinis. Dulu Anda menghina uang pasar bau, sekarang setelah saya jadi pemilik gedung, Anda jadi takut, ya? Wajah Diana merah padam. Ini penipuan. Bagaimana bisa? Bukan penipuan. Saya beli secara legal. Pemiliknya menjual, Sanya yang beli. Apa masalahnya? Wati menatap lurus ke mata Diana. Diana, hari ini teras itu akan dibongkar. Dan karena Anda melanggar kontrak, silakan kosongkan tempat ini. Di surat perjanjian sewa, ada klausul larangan membangun tanpa izin. Jika dilanggar, kontrak bisa diputus. Apa? Mengosongkan tempat ini? Iya. Silakan pergi. Diana menatap Wati tak percaya. Kamu balas dendam? Wati menggeleng. Bukan balas dendam. Saya hanya melakukan tugas sebagai pemilik gedung. Saya tidak mau ada bangunan ilegal di properti saya. Semuanya sesuai hukum. Hukum? Jangan bercanda, teriak Diana. Kamu menghasut menantuku, memutus semua jalur pasokan bahanku, sekarang kamu merampas gedungku. Kalau bukan balas dendam, lalu apa? Wati maju selangkah. Anda. Suaranya merendah. Tidak ingat perbuatan Anda pada putri saya? Diana tersentak. Anda merebut makanannya, kan? Menghinanya rendahan, kan? Mengatainya bermental orang pasar, kan? Tatapan Wati sedingin es. Anda mengambil anak orang dan menyiksanya bertahun-tahun. Apa perbuatan seperti itu tidak pantas mendapat balasan? Diana tak bisa menjawab. Wati menoleh ke petugas. Silakan dilanjutkan. Petugas itu mengangguk dan mengangkat tangan. Suara mesin ekskavator menderu. Tunggu. Jangan. Diana mencoba menerobos, tapi dihalangi para pekerja. Jangan. Itu saya bangun habis 500 juta. Jangan dihancurkan. Kaaaaaa. Lengan ekskavator menghantam dinding kaca teras. Kaca pecah berkeping-keping. Teras indah yang selalu dibanggakan Diana, hancur lebur. Diana jatuh terduduk. Kakinya lemas. Seperti pecahan kaca itu, harga dirinya hancur berkeping-keping. Wati menatapnya dari atas. Diana, mangkuk nasi yang kau rampas dari putriku, sekarang terimalah balasannya. Wati berbalik. Bersama Citra, ia menyeberang jalan kembali ke restorannya. Dari belakang, terdengar suara ekskavator dan jeritan tangis Diana. Wati tak menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, istana buntut telah menjadi puing. Area terasnya kosong melompong. Papan nama emasnya sudah diturunkan, tergeletak di tanah. Di depannya, sebuah mobil bak terbuka berhenti. Diana sedang mengangkut barang-barang dari dalam. Ini bukan Diana yang dulu. Tak ada anting mutiara, tak ada setelan rapi. Hanya kaos oblong dan wajah tanpa riasan. Rambutnya acak-acakan, dalam beberapa hari, ia tampak jauh lebih tua. Ia sendirian, tak ada yang membantu. Para staf yang dulu membungkuk padanya, kini pergi setelah menuntut sisa gaji. Teman-teman sosialitanya memutuskan kontak. Bu, cepat sedikit.
Saya masih ada tujuan lain? Teriak sopir mobil bak. Diana menggeram. Dulu, ia pasti akan membentak. Tapi sekarang ia tak punya kekuatan. Saat mengangkat panci besar, tangannya tergelincir. Prang! Panci itu jatuh. Diana terduduk dan memungutnya. Tangannya gemetar, orang-orang yang lewat melirik. Loh, itu istana buntut, kan? Tutup, ya? Ibu itu pemiliknya? Beda sekali penampilannya. Aku baca di internet, dia diusir karena menyiksa menantunya. Ternyata pemilik gedung barunya itu ibu si menantu. CKKKK, Karma. Bisikan itu terdengar jelas. Diana menunduk dalam. Wajahnya panas karena malu. Saat itu, terdengar tawa dari seberang. Sop buntut jernih Citra. Jam makan siang, penuh sesak. Antrean sampai ke pinggir jalan. Dari dalam, terlihat Citra dengan wajah ceria menyambut pelanggan. Selamat datang. Suaranya terdengar sampai ke seberang. Diana menatap pemandangan itu. Ia menggigit bibirnya. Perempuan yang tertawa di sana, dulu adalah menantu yang tunduk padanya. Yang direbut makanannya pun hanya diam. Tapi sekarang, ia berdiri tegak mengelola restorannya sendiri. Beraninya mereka, gumam Diana. Tapi tak ada lagi tenaga untuk berteriak. Tiba-tiba ia teringat hari itu. Hari saat ia merebut mangkuk nasi Citra. Hari saat ia meneriakinya mental rendahan. Hari saat ia menghina Wati pedagang sop di pasar. Dulu, ia merasa itu wajar. Menantu harus patuh, dan orang pasar lebih rendah darinya. Ia pikir istana buntut sukses karena kehebatannya. Ternyata bukan. Semuanya hanya ilusi. Saat itu, Wati keluar dari restorannya, mengantar pelanggan. Pandangannya bertemu dengan Diana. Wati tak berkata apa-apa, hanya menatap lurus. Tenang, ada aura kemenangan di sana. Tidak marah, tidak mengejek, hanya menatap. Justru itu yang lebih menakutkan. Diana buru-buru membuang muka. Ia tak sanggup balas menatap. Dulu ia menghinanya. Sekarang ia bahkan tak berani menatap matanya. Harga dirinya luluh lantak. Diana buru-buru memasukkan sisa barang ke mobil. Sopir bertanya, "Bu, ini tujuannya kemana?" "Ke Bekasi. Rumah saudara." Suara Diana lirih. Pemilik restoran termewah, kini harus menumpang di rumah kerabat. Mobil itu menyala. Sebelum pergi, ia menatap sekali lagi gedung restorannya. Kosong, hancur, papan nama tergeletak di tanah. Dulu ini restoran paling top, sekarang tak ada lagi. Rasanya berasal dari menantunya, dari tangan yang setiap subuh merebus tulang. Diana terlambat menyadarinya. Mobil bak itu melaju, pergi seperti seorang buronan. Dari kaca spion, antrean di sop buntut jernih Citra semakin mengecil. Diana menggigit bibir. Matanya basah, entah karena marah atau menyesal. Semuanya telah hancur. Mobil itu meninggalkan kawasan Senopati. Jalanan mewah yang dulu menjadi panggungnya. Kini, ia tak akan pernah bisa kembali. Dari seberang, tawa masih terdengar. Membuat orang lain menangis, maka matamu sendiri akan mengeluarkan air mata darah. Diana pergi menanggung akibat dari keserakahan dan kesombongannya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tak ada yang peduli. 1 tahun kemudian, sop buntut jernih Citra menjadi salah satu destinasi kuliner terkenal di Jakarta. Antreannya mengular. Blog kuliner memberikan rating sempurna, tawaran dari stasiun TV berdatangan. Tapi Citra menolaknya. "Saya lebih suka di dapur saja. Saya tidak tertarik jadi terkenal." Sebagai gantinya, setiap pukul 4 subuh, ia sudah di dapur, merebus tulang. Seperti yang diajarkan ibunya. Dengan tulus, dengan sabar, hari ini, jam makan siang kembali ramai. "Selamat datang." Citra menyambut dengan wajah cerah. Seragam kokinya berkilau. "Mbak Citra, kuahnya hari ini juara," puji seorang pelanggan. "Iya, kan? Hari ini kaldunya keluar sempurna. Silakan dinikmati." Citra tersenyum percaya diri. Ini bukan Citra yang dulu. Bukan lagi perempuan yang ketakutan. Kini ia adalah seorang chef owner yang bangga. Di kasir, Wati memandangnya. Di tangannya, ada sebuah buku tabungan atas nama Citra. Tabungan masa depan untuk putrinya. Melihat Citra sering tertawa, hati Wati pun tenang. "Ibu, lagi apa?"
Tanya Citra dari dapur. Tidak ada apa-apa. Wati memasukkan buku tabungan ke laci. Coba cicipi kuahnya. Sudah pas belum? Citra menyodorkan sesendok kuah. Wati mencicipinya. Gimana? Sempurna. Kamu sekarang lebih jago dari ibu. Ah, ibu bisa saja. Ini kan resep ibu. Citra tersenyum malu. Wati menatap putrinya. Senyum cerah, mata berbinar, suara penuh percaya diri. Berbeda total dari setahun yang lalu. Syukurlah, batin Wati. Putriku sekarang sudah baik-baik saja. Setelah jam makan siang usai, Wati dan Citra duduk bersama, menikmati semangkuk sop buntut hasil masakan mereka. Ibu? Iya? Terima kasih. Untuk apa? Semuanya. Sudah membawaku keluar dari sana, membangunkan restoran ini, mempercayaiku. Semuanya. Wati mengibaskan tangannya. Sudahlah, tidak perlu dibahas. Tidak, Bu, sungguh. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin masih di sana. Suara Citra bergetar. Wati menggenggam tangan putrinya. Itu sudah lewat. Jangan dipikirkan lagi. Iya, yang penting sekarang kamu bahagia. Itu sudah cukup untuk ibu. Citra mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi senyum terkembang di bibirnya. Dari dandang, asap putih mengepul. Sop buntut tidak pernah berbohong. Bahan berkualitas, ketulusan, dan kesabaran. Itu kuncinya. Tak ada jalan pintas. Butuh waktu untuk menghasilkan kaldu yang sejati. Hidup Wati dan Citra pun begitu. Mereka melewati masa sulit, menumpahkan air mata, dan nyaris menyerah. Tapi mereka bertahan. Dengan jujur, dengan tulus. Kini, hidup mereka telah menjadi kaldu yang sejati. Ibu dan anak itu saling berpandangan dan tersenyum cerah. Sinar matahari sore menerobos jendela, kepulan asap putih dari dandang berkilauan tertimpa cahaya. Sebuah sore yang hangat dan damai. Saudara-saudari, bagaimana cerita hari ini? Pernahkah Anda berpikir, jika anak atau orang tua kita mengalami ketidakadilan, betapa leganya jika kita bisa melindungi mereka? Atau saat kita sendiri yang mengalaminya, andai saja ada seseorang yang membela kita. Bagi Anda yang pernah mengalami hal serupa dengan tokoh-tokoh dalam cerita ini, yang hanya bisa menelan kepahitan seorang diri, semoga cerita ini bisa menjadi sedikit penghiburan. Di dunia nyata, menciptakan plot twist seperti ini memang sangat sulit. Balas dendam yang memuaskan seperti di sinetron jarang terjadi, dan seringkali kita harus sabar dan mengalah. Meski begitu, saya tetap mendukung Anda. Semoga dalam hidup Anda semua, suatu saat akan datang sebuah plot twist yang indah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika cerita ini berkesan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sinema Suara Kita akan kembali lagi. Dan jangan lupa, bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita ini di kolom komentar. Sampai jumpa.